Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam tema bulan Desember, di mana kita akan membahas tentang tentunya Tuhan Yesus Kristus yang lahir ke dunia, ya. Dan hari ini kita berbicara tentang satu tema mengosongkan diri, gitu ya. Saya ambil dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7, pasti sudah hafal semua, ya. Mari kita buka Filipi 2 ayat 6 dan 7, ya. Filipi 2 ayat 6 dan 7 mengatakan demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin, ya. Ini Filipi, ini adalah surat daripada Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Filipi. Dan backgroundnya ini kalau kita baca di dalam pasal pertama, bagaimana Paulus begitu bangga dengan jemaat di Filipi, karena mereka terus merawat kasih karunia, maksudnya mereka terus setia kepada Tuhan, gitu ya. Mereka membantu pelayanan Paulus. Jadi artinya ini jemaat yang baik, jemaat yang bertumbuh. Tetapi yang menarik, Filipi pasal 2 ini berbicara tentang satu nasihat, ya. Nasihatnya memang menuju kepada Kristus. Tetapi kalau kita baca, dikatakan di ayat yang kedua, Filipi 2 ayat kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Paulus sudah sempurna belum, karena dia sukacitanya mungkin 99% gitu ya. Semuanya baik, cuman satu hal. Kalau kalian mau sempurna sukacitaku, tolong lakukan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, di balik sebuah nasihat pasti ada masalah. Betul ya? Kalau orang tua kita kasih nasihat, "Duk, Le, kamu belajar yang rajin. Jangan sampai nilaimu jeblok. Jangan sampai rapotmu kebakaran. Jangan sampai kamu gak naik kelas." Saya mau tanya, kalau orang tua kasih wejangan seperti itu, kira-kira kasusnya apa? Kasusnya nih anak pasti nilainya jelek, gitu kan, ya kan? Makanya orang tua kasih nasihat, gitu. Kalau orang tua ngomong gini, "Le, nek numpak motor iki alon-alon, nganggo helm, ojo nerabas lampu merah." Kira-kira kasusnya apa? Ya anaknya senengannya numpak motor trek-trekan, gitu ya, paham ya? Nah sekarang kalau kita logikakan hal itu di dalam Filipi pasal 2 tadi, nasihat daripada Paulus adalah kamu sehati sepikir, satu jiwa, satu kasih, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri. Hendaklah rendah hati. Pertanyaan saya, kira-kira masalah di Filipi apa? Ya, betul. Pak Mano bilang wis. Jadi rupanya jemaat Filipi yang tadi dipuji oleh Paulus, bagaimana mereka terus setia kepada Tuhan, bagaimana mereka mensupport pelayanan Paulus, bagaimana mereka terus bersatu padu untuk memekarkan gereja, mengabarkan kabar baik. Walaupun kalau kita baca di pasal 1, Paulus bilang apa? Ada yang menyampaikan firman Tuhan atau kabar baik dengan tujuan yang benar, tapi ada dengan tujuan yang tidak benar, gitu ya. Jadi rupanya memang mereka mengerjakan kabar sukacita ini, mereka memang memberikan Injil, menyampaikan kabar baik, tapi ada dua tujuan. Ada tujuan yang baik, ada tujuan yang
tidak baik. Emang ada tujuan tidak baik? Ada. Saya mau tanya, orang bantu sesama ada yang tujuannya nggak baik? Ada. Ya. Kalau mau tahu ya siapa di sini yang 27 kemarin dapat serangan fajar? Ya, ada yang angkat tangan ya? Oh, nggak ada ya. Nggak ada, haleluya ya. Tahu ya, kalau ada itu salah satu bentuknya, betul ya? Kelihatannya berbuat baik, tapi punya motivasi lain. Kira-kira nih serangan fajar berapa Bu Hanti? 50 atau 100? Oh 100, wow, bukun yang lebih paham ya, toh biasa bagi ya Bu ya. korlap ya. Nah, kira-kira tujuannya apa? Kita semua tahu gitu ya. Artinya apa? Ada rupanya orang-orang yang berbuat baik, menyampaikan Injil, pelayanan luar biasa, tapi tujuannya tidak untuk Kristus, tapi untuk dirinya sendiri. Itu yang disinggung oleh Paulus. Makanya Pak Paulus juga menyampaikan, Pak Paulus Sumarno, bahwa yang masalah yang ada di dalam jemaat adalah egois. Pengennya apa? Semua pujian didapatkan untuk dirinya sendiri. Makanya dikatakan bahwa ayat yang ketiga, ya, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, ya. Dan baru muncul ayat yang ke-6, yaitu yuk nyontoh Tuhan Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, mengosongkan diri dalam bahasa aslinya, ya, itu ditulis dengan genos. Mengosongkan diri itu genos. Lah, ada satu aliran di dalam Kristen yang kemudian dianggap sesat, yaitu aliran gnosis. Dari kata ini, mengosongkan, ya. Kenapa? Karena dia punya pendapat bahwa Tuhan Yesus itu berarti bukan Allah ketika ada di dunia, karena dia gnos, mengosongkan. Dia yang tadinya Allah, dia mengosongkan. Jadi Allahnya dikeluarkan, kan? Kosongan, kan? Dikeluarkan, dibuang, diselekesek, gitu ya. Selama Tuhan Yesus di dunia, dan kemudian setelah Tuhan Yesus bangkit, baru dia kembali jadi Allah. Ini satu aliran, ya, aliran gnosis. Nah, pertanyaannya, betul atau tidak betul, ya, aliran ini? Nah, perlu diketahui bahwa apa itu mengosongkan? Mengosongkan itu apa sih? Yang tadinya ada, jadi tidak ada, gitu ya? Ya. Ayo Pak Budi, kosongkanlah perutmu. Wis kosong. Ya, kalau sudah kosong tidak akan ada lagi kegiatan mengosongkan, betul ya? Karena sudah kosong. Berarti kalau mengosongkan berarti artinya awalnya ada, jadi tidak ada. Cuman adanya itu ada apa? Itu ada dua hal. Yang pertama bicara materi atau fisik. Yang satu bicara metafisik. Meta itu dibaliknya, dibalik fisik, yang bukan fisik. Nah, kalau fisik, nah ini benar. Kalau dikatakan mengosongkan, misalnya saya bilang, ayo kita mengosongkan ruangan ini. Wah, berarti meja, kursi, mimbar, semua harus dikeluarkan sehingga ruangan ini jadi kosong. Kenapa? Karena kursi, meja, ya, keyboard ini materi fisik. Nah, sekarang ada nggak yang nggak fisik? Ada. Contohnya apa? Pikiranmu. Ya, coba pikirannya Pak Eko itu fisik atau non fisik? Non, ya toh? Ketika Pak Eko mengeluarkan pikirannya, apakah pikirannya habis?
Kan sudah dikeluarkan. Kalau Siti mengeluarkan ilernya, ya iler ya nama anak kecil ya, iler berarti lama-lama sat, ya. Karena ya limit ya itu materi ya, lama-lama selesai sudah habis ya, kalau nggak diisi lagi, reload ya. Tapi kalau pikiran gimana? Ya orang-orang yang biasa senang berdiskusi, ngobrol tentang politik. Kira-kira pikirannya yang terus dikeluarkan tambah habis sama malah tambah kaya. Tambah kaya, aneh ya. Ini namanya metafisik. Berbeda dengan fisik. Kalau Allah tadi mengatakan Allah ini mengosongkan dirinya, pertanyaannya yang dikosongkan itu materi atau bukan? Kalau yang dikosongkan itu materi, meja, kursi, ya toh? Ah, ya bolehlah. Berarti tadinya ada, sekarang tidak ada. Tapi bagaimana dengan metafisik? Metafisik tidak bisa dihilangkan. Contoh, ini yang aman ya, yang aman aja ya, yang aman itu ya. Agus nih, yang aman. Gus, kamu punya nggak memori tentang mantanmu? Punya ya? Bisa kamu hilangkan? Ah, yang bener ya. ya, tenang aja, ini pacarmu dari sini ya. Kalau saya tanyanya ke Mas Purwoko, pulang geger ya. Loh, jujur saja ya toh. Loh, kenangan tentang mantannya Agus di dalam kepalanya Agus bisa dihilangkan enggak? Yo ora iso, yo itu tetep lebih yang hilang ini. Apa ono tulisan ngene delete permanen yes or no? Enggak ada kan? Yo tetep ngene lho ya. Enggak mungkin bisa hilang. Bisanya apa? Tidak diakses. Loh, tetap ada tapi ora diling-iling meneh. Loh bener ya? Loh iya kan? Loh tetap ada ya? Ya tetap ada. Masa enggak ada? Kenangan tentang teman baikmu yang kemudian maaf tanda kutip memfitnahmu. Wah, kenangan yang berat itu masih ada? Ya ada, enggak boleh ngilang ini piye? Ayo. Betul? Enggak bisa dihilangkan tiba-tiba aku lupain. Ya, ada yang begitu, ya. Aku sudah mengampuni dan melupakan. Tapi jujur, apakah betul lupa? Enggak, cuman kita enggak mau ngiling-ngiling. Cuman di dalam ini loh, otak kita masih ada kan? Ya masih. Itu namanya metafisik. Ya. Makanya ketika kau menyakiti hati seseorang, saya kasih tahu ya, itu enggak bisa hilang. Ya. Ketika kamu ngomong kepada anakmu dengan kata-kata kasar, anakmu bisa hilang ingatan tentang itu. Enggak bisa hilang. Kalaupun dia bertobat, dia jadi anak Tuhan, dia mau mengampuni papa mamanya, bagus. Tapi jujur hilang enggak? Ya enggak, cuman tidak lagi diakses. Dia tidak lagi mau memikirkan itu. Dan ini yang biasanya setan datang. Ini yang biasanya si jahat datang, ngutik-ngutik masa lalu. Betul ya? Makanya ketika orang Israel keluar dari Mesir, itu Mesir itu bicara masa lalu. Ketika sampai di padang gurun, nggak ketemu air, mereka bilang apa? Enak hidup di kenapa? Di Dote. Ya. Kadang-kadang kita ketika jadi jemaat baru, jadi anak Tuhan baru, yang pertama, ya pasti ada mujizat dulu. Nah, ini pertama ini biasanya ada mujizat dulu, ya toh? Seperti orang Israel keluar dari Mesir, pertama kali mereka melihat apa? Apa? Peleret terbelah jadi dua. Kok peleret? Apa? Tebrang. Kelihatan orang lama ya. Untung nggak ada yang ngomong kolsom. Itu laut kolsom itu terjemahan lama itu. Itu pasti lainnya sebelum bapak saya ya. Kolsom ya. Jadi laut tebrang terbelah jadi dua. Wow, mantap. Luar biasa.
luar biasa. Itu mujizat yang luar biasa. Biasanya orang yang percaya Tuhan mula-mula ketemu pertama kali mujizat. Tapi jangan salah. Habis itu apa? Padang gurun. Ya. Jadi kalau Anda pertama ini, waduh saya ikut Tuhan ini baru Pak Pendeta, bagus. Wah saya itu sakit, saya berdoa Tuhan sembuhkan. Haleluya. Dalam batinku apa? Baru nyampe Teberau. Ya baru nyampe Teberau. Nanti ketika kita terus ikut Tuhan ketemu padang gurun, disitulah mulai si jahat ute enak zaman kuda. Betul ya? Tempel di belakang truk ya. Ya kan? Kenapa? Karena setan mau kita mengakses lagi memori-memori yang ada. Karena ini bicara metafisik. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus Kristus adalah Allah. Allah itu fisik atau metafisik? Meta itu Facebook ya. Betul ya. Metafisik atau fisik. Nah kita harus paham dulu ini Allah sebagai apa ya. Contoh, jangan Allah dulu deh. Presiden itu fisik atau metafisik? Fisik. Kalau kita bicara Prabowo-nya, kita bicara Jokowinya, Bapak Presiden hadir, dimohon peserta bisa bangkit berdiri. Ya gitu ya, biasanya kalau Pak Presiden datang kan suruh bangkit berdiri semua, nyambut gitu ya. Berarti kalau Pak Presiden datang itu fisik, setuju. Tapi jabatan presiden itu metafisik atau fisik? Metafisik. Contoh Pak Prabowo yang kemarin dilantik didampingi Pak Jokowi ya, dari pisah sambung ya. Pisah sambung ya, pisah sambung ya toh. Jadi Pak Jokowi yang tadinya presiden sudah tidak lagi presiden, yang Prabowo tadinya belum presiden jadi presiden. Saya mau tanya, sesudah acara itu ada yang beda nggak di badannya Pak Jokowi? Oh, dulunya ada andeng-andengnya satu, sekarang hilang. Andeng-andengnya pindah Pak Prabowo. Ya ora lah, jangan paham ya. Jadi kalau jabatannya, maka ini bicara metafisik. Tapi kalau personnya itu bicara fisik. Nah ini kita bicara yang mana? Allah pun sama. Ya memang Allah itu roh, Yohanes pasal 4. Tetapi Allah itu kan ada toh. Ada. Ya. Nah maka dari itu kita harus pahami Yesus yang adalah Allah ini berbicara mengosongkan dirinya, maka apakah berarti Yesus bisa jadi tidak Allah atau bisa berubah menjadi bukan Allah? Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah yang kita pahami itu bukan jabatan. Allah itu natur. Contoh, saya ini naturnya manusia. Saya ini manusia. Lesi, masih kenal ya Lesi ya? Naturnya anjing. Ya, ini mau bagaimanapun pinternya Lesi tetap anjing. Tetap anjing, ya toh? Saya sak goblok yo tetap manusia ya. Paling dimulai menungso goblok bener. Tapi kan tetap manusia, nggak bisa hilang itu. Kenapa? Ini natur saya. Paham ya? Maka natur itu bicara metafisik. Ini nggak bisa hilang. Walaupun metafisiknya itu terbentuk dalam bentuk fisik. Tapi apa yang terikat di saya itu tidak akan bisa hilang. Kenapa? Karena ini natur. Yesus Kristus adalah Allah. Itu naturnya. Naturnya Allah, dia jadi manusia, ya tetap
Allah. Cuman dia ditambah satu natur lagi manusia. Makanya dalam konteks Kristen, ini Kristen apapun ya, Katolik, Koptik, ya, Ortodoks, Protestan, semua percaya namanya dual natur. Jadi Yesus Kristus 100% Allah dan juga 100% manusia. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata bahwa Paulus berkata bahwa Yesus Kristus mengosongkan dirinya, bukan berarti Allahnya dikeluarin. Gak bisa. Tetapi Allahnya tadi tidak diakses. Contoh, namanya Allah itu bisa gak sih pindah dalam sekejap? Jangankan Allah, Songgoku aja bisa. Ya, jangankan Allah, Songgoku aja bisa gitu ya, ya. Wih, kiri, ya. Mantap ya. Kelihatan usianya ya. Ya, Songgoku aja bisa pindah dalam sekejap. Mosok Allah gak iso? Pasti bisa. Pertanyaannya, karena Yesus adalah Allah, sebetulnya dia bisa pindah dalam sekejap? Bisa. Diakses? Tidak. Dia tidak mengakses itu sehingga kemana-mana dia harus jalan. Itu bicara mengosongkan diri. Dia sebetulnya besar, luar biasa, kuat, tetapi dia harus jalan. Bahkan dalam jalannya dia haus, dia lapar, dia ngantuk. Betul ya? Kenapa? Karena dia mengosongkan dirinya. Pertanyaannya sekarang, untuk apa itu? Untuk ketenaran dia atau untuk melakukan tugas dari Bapa? Saya yakin kita tahu jawabannya. Ini yang tadi disinggung Pak Marno, ini bicara egois. Banyak di antara kita, saya tahu, punya kapasitas, punya kuasa, punya kekuatan, punya kekayaan. Tetapi ayo kita belajar dari Yesus. Apa? Jangan pakai itu semua untuk keegoisan kita. Sehingga kita pengennya dipuji, dibombong. Wah, berarti luar biasa. Wah, Pak Joko luar biasa. Yang luar biasa Gusti Allah. Kita ini cuman hamba. Boleh nggak kita mengakses kekuatan kita? Boleh nggak kita mengakses kedudukan kita? Boleh nggak kita mengakses kemampuan kita? Boleh. Contoh, Tuhan Yesus beberapa kali juga mengakses. Ketika Tuhan Yesus ada di Kapernaum, yang namanya atap itu dibuka orang. Kenapa? Karena semua orang keruntelan mau ketemu Yesus. Tapi ada satu orang yang lumpuh dibawa 4 temannya. Buka atap, turunkan. Tuhan Yesus gak bilang bangun dan berjalan. Ya, Yesus bilang apa? Dosamu diampuni. Orang Yahudi pada kaget. Hanya Allah yang bisa mengampuni. Berarti Tuhan Yesus pada waktu itu sedang mengakses. Sedang mengakses. Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, seperti Pak Manro bilang, bukan egoisnya. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Anda punya kemampuan nyanyi. Wah, saya kan sudah mengosongkan diri seperti Yesus. Sudahlah, saya tidak usah ikut nyanyi. Ya, duduk di pojokan aja, diem aja ya. Kenapa? Kan suaramu indah, iya, tapi saya sudah mengosongkan diri. Bukan begitu maksudnya. Ya toh? Kalau memang kita punya kemampuan, kekuatan, bakat, talenta, ya ayo berikan itu kepada Tuhan. Akses boleh, tapi ingat itu untuk Tuhan. Punya kemampuan musik boleh? Boleh, jangan terus aku sudah mengosongkan diri. Kakek nonton Jumat. Ya, isi adalah kosong, kosong adalah isi, ya gitu ya. Bukan, artinya kita masih bisa mengakses.
Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, lakukan dengan kemampuan kita. Paulus itu orang yang tegas, satu. Paulus itu orang yang mengerti Taurat, karena dia memang ahli Taurat. Saya tanya, kemampuan itu dia akses nggak? Oh iya, dia akses, bukan untuk menyombongkan gue, bukan. Tapi Paulus mau menjelaskan bahwa dari perjanjian lama Yesus Kristus sudah dinubuatkan. Dia buka semua perjanjian lama, di mana dia punya akses untuk ke situ, karena memang dia ahli Taurat. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita? Posisi kita mungkin di pekerjaan, keuangan kita mungkin, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, yuk kita akses, tapi dengan catatan tidak untuk kemegahan diri sendiri, tidak untuk mencari pujian, tetapi hendaklah setiap orang merendahkan dirinya. Tuhan Yesus yang adalah Allah, dia mengosongkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Dan hari ini kita kembali mengingatnya melalui perjamuan kudus. Tuhan Yesus sudah mati. Jangan bingung, kok Tuhan mati? Bukan, yang mati manusianya. Tuhan mati untuk kita, dan kita kembali mengingatnya melalui perjamuan kudus. Dan dia lakukan itu semua bukan supaya namanya dikenal orang, tetapi supaya nama Tuhan, nama Bapa dikenal orang. Hal yang sama 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, kalau Yesus sudah mati untuk kita, maka kita wajib berikan nyawa kita untuk orang lain. Maksudnya apa? Ayo kita seperti Yesus, jadi berkat buat orang lain, bukan cari keuntungan, tapi untuk memegahkan nama Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.